Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil quburi, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknati wanita-wanita yang menziarahi kubur. Riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa sahhaha al-Albani lafdhu zawwarat. Adapun Syekh Albani mensahihkan hadis dengan lafal zawarat, wanita-wanita yang selalu ziarah kubur atau sering ziarah kubur. Oleh Syekh Zuhairi risalah Al-Qaulul Ma'thur bima warada fi ziyaratil mar'ati lil kubur. Ini Syekh Zuhairi adalah muridnya Syekh Albani, menulis satu risalah tentang hukum wanita ziarah kubur. Jadi para ulama berselisih pendapat apakah wanita tidak boleh ziarah kubur atau diperbolehkan ziarah kubur. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya ziarah kubur bagi wanita adalah boleh sebagaimana laki-laki. Adapun hadis ini Rasulullah melaknati wanita-wanita yang ziarah kubur, ini adalah adanya di awal Islam ketika ziarah kubur masih dilarang, sehingga wanita-wanita yang nekat ziarah kubur dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil, mereka yang membolehkan itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum. Beliau mengatakan, "Inni kuntu nahitukum an ziyaratil kubur." Sungguh aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang silahkan ziarah kubur. Litudzakkirakum ziyaratuha khaira, supaya ziarah itu menyebabkan kalian ingat kebaikan, yaitu ingat akhirat. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, menurut pendapat ini bahwa hadis ini umum, mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga sebagaimana laki-laki diizinkan ziarah kubur, maka demikian juga perempuan diizinkan juga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah dilarang. Jadi ini hukum khusus bagi para wanita, tidak diperbolehkan ziarah kubur. Adapun hadis yang dibacakan tadi itu adalah khitabnya khusus kepada para laki-laki. Pendapat yang ketiga, ini yang dipilih oleh Syekhul Albani, bahwasanya lafal yang sahih adalah zawarat, sehingga yang dilarang oleh Nabi atau yang dilaknat oleh Nabi adalah wanita-wanita yang selalu ziarah kubur ya, atau kasrah, yaitu banyak ziarah kubur. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, karya beliau. Beliau merajihkan riwayat zawarat yang artinya selalu ziarah kubur, sehingga kalau dia tidak selalu atau tidak sering ziarah kubur, maka tidak ada masalah bagi wanita tersebut untuk melakukannya, tentu saja dengan syarat-syaratnya, ya, tidak melakukan tabarruj, tidak pakai parfum dan sebagainya. Adapun kalau tidak memenuhi syarat, ya, misalnya meratap-ratap di kuburan, maka itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata la'ana, melaknat, ini menurut para ulama adalah menunjukkan ini dosa besar, sehingga tidak bisa dikatakan makruh, tetapi haram hukumnya, karena ancamannya keras, yaitu dilaknat. Jadi ada 4 tanda dosa besar, ya, laknat dari Allah, atau murka dari Allah, atau ancaman api neraka, atau hukuman had di dunia, misalnya potong tangan, rajam dan sebagainya. Itu adalah 4 tanda menurut sebagian ulama bahwa itu adalah dosa besar. Kita berikutnya kitab Siyam, kitab tentang puasa. As-siyam itu artinya adalah al-imsak, menahan. Maka yang dimaksud siyam adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak fajar sampai dengan tenggelam matahari dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam definisi puasa ini ada 3 poin, ya. Poin pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, pembatal puasa ada banyak, tapi yang inti ada 3, makan, minum, sama hubungan badan. Kemudian yang kedua adalah dari fajar sampai dengan tenggelam matahari. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu dari 3 poin ini tidak terpenuhi, itu namanya bukan siyam yang dimaksud di dalam syar'i.
Siam fadilahnya sangat-sangat banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa itu tidak ada tandingannya. Alaika bisawm, selalulah berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rajulin min bani Abdullah bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salati wa 'anil hamili aw al-murdi'i as-sawma aw qala as-siyama, rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Dari Anas bin Malik, tapi ini bukan Anas bin Malik yang biasanya, yaitu pembantu Nabi, tapi dia adalah seorang laki-laki dari Bani Abdullah bin Ka'b, ya. Dan ini juga sahabat Nabi SAW. Jadi perlu diingat, ini ada Anas bin Malik, sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik, dua orang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan dari musafir puasa, demikian juga separuh dari salat, dan meletakkan dari wanita hamil dan wanita yang menyusui as-sawma au qala as-siyama. Ya, jadi rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan saum atau siyam. Allah meletakkan dari wanita yang hamil dan menyusui akan puasa. Hadis riwayatkan Tirmidzi dan derajatnya hasan. Hadis ini maksudnya adalah bahwa musafir tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan, tetapi dia wajib untuk mengganti pada hari yang lain, jadi mendapatkan rukhsah. Demikian juga musafir boleh salatnya diqashar, syatrus shalah, separuh salat, artinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan hukum qashar menurut para ulama mayoritas berpendapat adalah hukumnya sunnah. Menyelisih mereka mazhab Zahiri yang mengatakan hukumnya wajib, ya. Pendapat yang bagus adalah pendapat jumhur, karena sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Tidak apa-apa kalian mengqashar salat kalau sedang safar. Nah, kata-kata tidak apa-apa menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui, maka dia boleh untuk tidak puasa, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Artinya sama dengan musafir tadi, tidak wajib puasa, tetapi dia harus mengganti pada hari yang lain. Jadi maksudnya Allah menggugurkan dari wanita hamil dan wanita yang menyusui akan puasa, artinya tidak wajib puasa Ramadan, tetapi wajib mengganti pada hari yang lain. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadza 'inda ba'di ahli ilmi. Nah, maka berdasarkan hadis inilah sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui, kalau dia tidak puasa pada bulan Ramadan, dia mengqadha. Ini pendapat pertama, ya. Ada 3 pendapat di sini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pendapat pertama, mengqadha, mengganti. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama yang lain. Ini pendapat yang kedua. Al-hamil wal murdi' tuftirani wa taqdiyani wa tut'iman. Hamil dan menyusui, kalau dia berbuka, maka dia nanti mengqadha plus memberikan makan alias fidyah. Jadi dia punya 2 tanggungan, qadha mengganti puasanya dan juga membayar fidyah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kata-kata Sufyan kalau dalam masalah fikih itu bukan Sufyan bin Uyainah, ya, tapi Sufyan Ats-Tsauri, karena salah satu pemilik mazhab yang sudah punah adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal. Pendapat yang ketiga, waqala ba'duhum tuftirani wa tut'imani wa la qada'a 'alaihima. Boleh tidak puasa kemudian cukup membayar fidyah. Jadi tidak ada kewajiban qada. Wa in sya'ata qadata. Kalau mau qada juga silahkan. Artinya silahkan pilih, ya, mau fidyah atau mau qada. Wala it'ama 'alaihima. Kalau sudah qada berarti tidak bayar fidyah. Wa bihi yaqulu Ishaq, itu adalah pendapatnya Ishaq ibnu Rahuyah. Jadi Ishaq dalam bab fikih maksudnya adalah Ishaq ibnu Rahuyah, temannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, maka ringkasnya ada 3 pendapat ini. Pendapat dari 3 pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah pendapat yang pertama, wal amalu ala hadza, yaitu wanita hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa, boleh pada bulan Ramadan, tetapi kemudian mengqadha. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, wa qala al-Hasan wa Ibrahim fil murdi awil hamil idza khafata ala anfusihima aw waladihima tuftirani thumma taqdiyani.
Imam Bukhari kalau punya pendapat itu biasanya ditampilkan dalam bentuk berita-berita dalam judul beliau, dalam judul bab beliau. Nah, salah satunya di sini ya. Beliau menampilkan pendapat dari Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai bahwasanya kalau wanita hamil dan menyusui ini tidak puasa, baik itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, sama saja hukumnya, yaitu dia tidak puasa kemudian mengqadha, selesai masalah, mengqadha saja. Dan ini yang saya berikan jawaban kepada teman-teman yang bertanya. Biasanya kalau dia tidak puasa karena hamil atau menyusui, saya katakan qadha, itu hukum asalnya ya. Karena sangat mirip sekali dengan orang sakit nih. Sakit itu kan kondisinya lemah dan kelemahannya itu terbatas. Nah, demikian juga orang yang hamil dan menyusui ini kondisinya lemah dan lemahnya ini terbatas. Artinya nanti bisa pergi, sebagaimana sakit bisa sembuh, maka hamil dan menyusui ini juga bisa sembuh, bisa selesai. Nah, sehingga hukumnya sama, ilatnya sama, persis dengan sakit. Karena itu pendapat yang lebih cocok, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang pertama yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kecuali kalau seorang wanita yang memang siklus hidupnya itu selalu hamil nyusui, nggak pernah istirahat, sehingga dia boleh untuk bayar fidyah pakai pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Tapi kalau dia bisa untuk mengqadha, maka ini hukum asalnya. Jadi jangan bermudah-mudah fidyah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ya, puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi bagaimanapun juga puasa tidak bisa dibandingi dengan yang lainnya ya, dibandingi dengan bayar fidyah, tetap tentu saja lebih afdal puasa. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.